Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai Sistem Manajemen Gudang atau WMS dan otomatisasi logistik yang canggih. Nah, materi ini membahas tentang pentingnya sistem manajemen gudang atau Warehouse Management System atau WMS dan penerapan otomatisasi logistik dalam peningkatan efisiensi operasional gudang. Dengan berkembangnya teknologi, WMS dan otomatisasi logistik telah menjadi solusi utama dalam mengatasi tantangan manajemen inventaris dan distribusi. Nah, penelitian ini mengkaji konsep, komponen, manfaat, dan tantangan implementasi WMS serta peran otomatisasi dalam menciptakan sistem logistik yang lebih responsif dan efisien. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang ketat, efisiensi operasional menjadi faktor kunci keberhasilan bagi perusahaan. Nah, sistem manajemen gudang atau WMS dan otomatisasi logistik merupakan solusi yang semakin penting dalam mendukung operasional gudang yang efektif dan efisien. WMS adalah perangkat lunak yang membantu mengelola dan mengontrol operasional gudang. Nah, sementara otomatisasi logistik mengacu pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses logistik. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep sistem manajemen gudang atau WMS. Warehouse Management System adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan mengoptimalkan manajemen inventaris dan operasional gudang. Nah, WMS digunakan untuk memfasilitasi dan mengelola berbagai kegiatan dalam gudang, termasuk pelacakan stok, manajemen lokasi penyimpanan, pengelolaan pesanan, dan koordinasi pengiriman. Nah, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional gudang. Nah, mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, WMS bekerja dengan mengotomatisasikan proses yang terlibat dalam penerimaan barang, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Dengan menggunakan teknologi seperti berkode, RFID, dan perangkat mobile, WMS memastikan bahwa setiap barang yang masuk dan keluar dari gudang dapat dilacak secara real-time, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi inventaris. Adapun komponen WMS, yang pertama ada manajemen inventaris seperti memantau jumlah barang yang tersedia secara real-time, menetapkan level stok minimum dan maksimum, mengelola barang dengan tanggal kadaluarsa atau FIFO, dan menangani barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Kedua, ada manajemen pesanan, yaitu seperti memproses pesanan masuk dan menghasilkan dokumen penerimaan, menentukan lokasi penyimpanan dan mengarahkan proses pengambilan barang, mengelola pengemasan dan memastikan pengiriman tepat waktu, dan menangani proses pengembalian barang dan termasuk pemeriksaan dan pengembalian stok. Yang ketiga ada pelaporan dan analisis, yaitu seperti menyediakan laporan operasional gudang, mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang peningkatan efisiensi, mengukur kinerja berdasarkan indikator kunci, dan membantu perencanaan inventaris dan sumber daya. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu otomatisasi logistik. Nah, otomatisasi logistik mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi
proses logistik termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan pengiriman barang. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalkan kesalahan manusia dalam proses logistik. Nah, teknologi yang digunakan dalam otomatisasi logistik meliputi robotika, sistem pengangkutan otomatis, dan perangkat lunak manajemen logistik. Dengan mengotomatisasikan perusahaan dapat mengoptimalkan operasional gudang, mempercepat pengiriman, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Adapun komponen otomatisasi logistik yang pertama ada robotika gudang seperti robot untuk mengangkut barang secara otomatis, robot mandiri yang menggunakan lidar dan sensor untuk pengambilan dan penyusunan barang dan untuk penyortiran dan pengemasan barang. Yang kedua ada sistem pengangkutan otomatis. Nah, seperti konveyor otomatis untuk memindahkan barang. Selanjutnya ada menyortir barang berdasarkan kriteria tertentu, mesin otomatis untuk penyimpanan dan pengambilan barang, dan sistem penyimpanan vertikal otomatis. Yang ketiga ada teknologi pengenalan dan pelacakan seperti untuk membaca dan menangkap informasi dari tag RFID, kode batang untuk mengidentifikasi dan pelacakan barang, memantau kondisi dan lokasi barang, dan visibilitas real time terhadap lokasi barang. Yang keempat ada sistem manajemen transportasi atau TMS seperti optimasi rute pengiriman, pemesanan kendaraan dan pelacakan pengiriman, visibilitas real time status pengiriman, dan analisis data pengiriman untuk peningkatan operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat WMS dan otomatisasi logistik. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu dan biaya operasional melalui otomatisasi proses seperti pengangkutan, penyimpanan, dan pengambilan barang. Nah, otomatisasi menghilangkan kesalahan manual dan mempercepat alur kerja sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan. Yang kedua ada akurasi data. Nah, meningkatkan akurasi inventaris dan pemesanan melalui pelacakan yang lebih baik. Dengan teknologi seperti RFID dan berkode, data inventaris dapat diperbarui secara real time, mengurangi kesalahan dan memastikan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga ada penggunaan ruang yang optimal. Nah, mengoptimalkan penggunaan ruang gudang melalui manajemen lokasi yang efektif, sistem seperti automated storage and retrieval system atau AS atau RS, dan vertical lift modules atau VLMS memungkinkan penyimpanan barang secara lebih terstruktur dan efisien, memaksimalkan kapasitas gudang. Yang keempat ada peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas karyawan dengan mengurangi tugas manual dan repetitif dengan penggunaan robotika dan sistem otomatis. Karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih bernilai tinggi, meningkatkan output dan efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya ada tantangan implementasi WMS dan otomatisasi logistik. Yang pertama ada biaya implementasi, yaitu investasi awal yang besar untuk teknologi dan perangkat lunak menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi WMS dan otomatisasi logistik. Nah, perangkat keras seperti robotika gudang, sistem konveyor otomatis, dan teknologi RFID memerlukan biaya yang signifikan. Selain itu, perangkat lunak WMS dan TMS juga membutuhkan investasi besar dalam hal lisensi, instalasi, dan konfigurasi. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya tambahan secara pembaruan sistem dan perangkat, serta biaya yang terkait dengan penghentian sementara operasi selama proses implementasi. Yang kedua ada kompleksitas integrasi. Nah, tantangan dalam mengintegrasikan
WMS dan otomatisasi logistik dengan sistem yang sudah ada adalah masalah yang sering dihadapi. Nah, banyak perusahaan memiliki sistem manajemen rantai pasokan atau ERP atau Enterprise Resourcing Planning yang sudah berjalan dan mengintegrasikan sistem baru dengan sistem yang sudah ada dapat menjadi sangat kompleks. Nah, proses ini memerlukan penyesuaian dan pemrograman khusus untuk memastikan bahwa data dapat mengalir data dapat mengalir dengan lancar antara sistem. Nah, serta memastikan bahwa tidak ada gangguan dalam operasi sehari-hari. Nah, integrasi yang buruk dapat menyebabkan masalah data yang serius dan menghambat efektivitas sistem baru. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan. Nah, membutuhkan pelatihan bagi karyawan untuk mengoperasikan teknologi baru merupakan tantangan signifikan lainnya. Nah, teknologi canggih seperti robotika, gudang, dan sistem pengangkutan otomatis memerlukan keterampilan baru dan pemahaman yang mendalam dari karyawan. Nah, perusahaan harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengadakan pelatihan yang komprehensif bagi karyawan mereka. Nah, tanpa pelatihan yang memadai, karyawan mungkin tidak dapat memanfaatkan teknologi baru dengan efektif yang dapat mengurangi manfaat dari implementasi WMS dan otomatisasi logistik. Yang keempat, ada pemeliharaan sistem. Nah, memerlukan pemeliharaan sistem dan pembaruan sistem secara berkala adalah tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, sistem otomatisasi dan perangkat lunak memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan efisien dan tanpa gangguan. Nah, ini mencakup pembaruan perangkat lunak, perbaikan perangkat keras, dan penyesuaian sistem berdasarkan umpan balik operasional. Nah, pemeliharaan yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem dan peningkatan risiko downtime yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan studi kasus implementasi yang saya ambil adalah Amazon adalah salah satu perusahaan yang terkenal dengan penggunaan WMS dan otomatisasi logistik canggih. Nah, mereka menggunakan robot Kiva untuk mengotomatisasi proses pengambilan dan penyimpanan barang. Nah, hasilnya Amazon mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu pemenuhan pesanan secara signifikan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.